Ada satu hukum di alam semesta ini yang tak bisa dihindari. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sekeras apapun seseorang mencoba menutupi kenyataan dengan kebohongan, sepandai apapun mereka merajut cerita untuk menyesatkan, dan sekuat apapun mereka berusaha mengendalikan narasi, pada akhirnya segalanya akan terungkap. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Tidak ada manipulasi yang bisa terus berjalan tanpa celah. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam badai, dikhianati, difitnah, dijatuhkan oleh mereka yang tak ingin melihatmu berdiri lebih tinggi dari bayangan mereka sendiri. Mereka telah menyusun rencana dengan begitu rapi, menyebarkan rumor, menjalin kebohongan, berharap kamu tersandung dan jatuh. Mereka berpikir mereka bisa mengendalikan segalanya, mengendalikan bagaimana orang lain memandangmu, mengendalikan bagaimana dunia menilaimu. Tapi mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Kebenaran memiliki kekuatan sendiri. Ia tidak perlu diteriakkan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dijelaskan. Kebenaran hanya perlu menunggu. Karena seiring berjalannya waktu, satu persatu kepalsuan akan mulai runtuh. Mereka yang dulu begitu yakin dengan kebohongan yang mereka ciptakan, kini mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat mereka sembunyikan. Mereka mulai panik. Mereka mulai kehilangan kendali. Dan tanpa mereka sadari, justru diri mereka sendiri yang akan membongkar semua tipu daya yang telah mereka ciptakan. Kau tidak perlu marah. Kau tidak perlu menuntut keadilan. Kau hanya perlu bertahan, berjalan lurus, dan membiarkan waktu melakukan tugasnya. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanmu akan dipaksa menelan ludah mereka sendiri. Mereka yang dulu berusaha menghapus namamu dari percakapan, kini tidak bisa lagi berbicara tanpa menyebutmu. Mereka yang dulu mengira mereka bisa menghancurkanmu dengan kebohongan, kini hidup dalam ketakutan karena mereka tahu mereka sedang dihantui oleh kebenaran yang terus mengejar mereka. Dan inilah saatnya untuk sebuah keputusan besar. Apakah kamu akan terjebak dalam permainan mereka? Ataukah kamu akan melangkah lebih tinggi, lebih jauh, lebih kuat? Jangan biarkan kebohongan mereka menguasai hatimu. Jangan biarkan fitnah mereka menghalangi langkahmu. Sebab orang yang bertahan dalam badai akan menjadi orang yang paling kuat saat matahari kembali bersinar. Jadi, jika kamu merasakan pesan ini berbicara kepadamu, jika ada bagian dalam hatimu yang tergerak oleh kebenaran ini, lakukan sesuatu sekarang juga. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar kisah tentang mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Ini adalah kisah tentang bagaimana kamu bangkit. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang ketahanan, tentang kemenangan yang datang bukan dari pertempuran, tetapi dari ketenangan. Kebenaran telah memilih sisinya. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu siap untuk berdiri di pihak yang benar? Bagian 1. Ketika rencana licik berbalik. Di setiap sudut dunia ini, ada orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa memanipulasi kenyataan. Mereka berbisik di kegelapan, merajut kebohongan dengan benang-benang tipis, harapan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menemukan ujungnya. Mereka merangkai cerita palsu, menyebarkan fitnah dengan hati yang dipenuhi kesombongan, yakin bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka tidak bergerak secara terbuka, karena mereka tahu cahaya akan membakar kepalsuan mereka. Jadi, mereka bekerja dalam bayangan, menyusun skenario dengan hati-hati, berharap bahwa satu persatu orang akan mulai meragukanmu. Mereka menyebarkan desas-desus, menghembuskan kebohongan, meyakinkan orang-orang bahwa kau bukan seperti yang mereka pikirkan. Mereka berharap dunia membelakangimu,
berharap kau akan goyah, berharap kau akan menyerah sebelum sempat membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Tetapi mereka lupa satu hukum dasar di alam semesta ini. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kau tidak bereaksi. Kau tidak membela diri dengan kata-kata yang terburu-buru. Kau tidak meladeni permainan mereka. Sebab kau tahu, mereka yang membangun benteng dari kebohongan sedang berdiri di atas tanah yang rapuh. Sekali saja kebenaran mulai muncul, seluruh dunia yang mereka ciptakan akan runtuh dalam sekejap. Dan itulah yang terjadi. Tanpa mereka sadari, mata-mata yang mereka anggap tertutup justru sedang terbuka lebar. Telinga yang mereka anggap tuli justru sedang mendengar lebih jelas. Mereka lupa bahwa dunia ini tidak sepi dan setiap tindakan akan meninggalkan jejak. Kamera-kamera pengawas yang diam-diam merekam kejadian. Saksi-saksi yang tanpa mereka duga mulai menyusun potongan-potongan puzzle hingga fakta yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Dan saat kebenaran akhirnya terbuka, apa yang mereka bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Rencana mereka berbalik. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi justru mereka yang terjatuh. Mereka ingin membuatmu kehilangan kepercayaan orang-orang, tapi justru mereka yang kini dihindari. Mereka ingin menutup pintu-pintu kesempatan untukmu, tapi justru diri mereka sendiri yang terkunci dalam ruang yang mereka ciptakan sendiri. Sekarang, mereka berjalan di tengah kerumunan, tetapi tatapan yang dulu penuh keyakinan kini berubah menjadi tatapan penuh keraguan. Bisikan-bisikan yang dulu mereka gunakan untuk menghancurkanmu, kini berbalik menjadi bisikan yang membicarakan mereka. Tidak ada yang percaya lagi. Tidak ada yang mau terlibat. Orang-orang mulai menjauh bukan karena takut padamu, tetapi karena tidak ingin terjebak dalam kebohongan mereka. Dan kau tetap berdiri. Kau tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membalas, tidak perlu menuntut pembuktian. Kebenaran sudah berbicara untukmu. Saat ini, mungkin mereka masih mencoba bertahan, masih berusaha membangun kembali kebohongan yang telah runtuh, masih mencari cara untuk mengembalikan kendali. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin jelaslah bahwa mereka telah kalah. Karena mereka lupa satu hal, tidak ada yang bisa melawan kebenaran. Dan ini baru permulaan. Kau belum selesai. Kau masih di sini. Dan kau masih melangkah maju, sementara mereka tenggelam dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Karena di dunia ini, kebaikan tidak butuh pembuktian yang tergesa-gesa. Kesabaran selalu berbuah manis. Dan mereka yang menanam kebohongan, pada akhirnya akan memanen kehancuran. Bagian 2. Manipulasi yang berjalan mulus hingga tidak lagi. Ada masa di mana mereka berjalan dengan kepala tegak, penuh percaya diri, merasa dunia ada dalam genggaman mereka. Mereka telah menyusun rencana dengan cermat, memainkan peran mereka dengan sempurna, dan mereka yakin tidak ada yang akan mencurigai kebohongan yang mereka anyam begitu rapi. Mereka mengendalikan percakapan dengan lihai. Setiap kata yang mereka ucapkan terdengar begitu meyakinkan, seolah-olah mereka adalah pemegang kebenaran mutlak. Dengan suara lembut tapi menusuk, mereka menyisipkan keraguan ke dalam benak orang-orang, meracuni pemikiran mereka, menanamkan benih-benih ketidakpercayaan terhadapmu. Dan untuk sementara waktu, mereka berhasil. Orang-orang mendengarkan mereka. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka mulai meragukanmu, bukan karena kau melakukan kesalahan, tetapi karena kebohongan yang disampaikan begitu sering hingga terdengar seperti kenyataan. Mereka adalah pemain ulung dalam permainan manipulasi. Mereka berbicara dengan keyakinan, menciptakan ilusi bahwa mereka adalah korban dan kau adalah ancaman. Mereka menyusun cerita yang membuat mereka tampak lemah, penuh luka, dan seakan-akan mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka memanipulasi simpati orang lain,
membentuk aliansi dari mereka yang belum melihat sisi sebenarnya dari permainan ini. Tetapi sesuatu berubah. Awalnya halus, hampir tak terlihat. Ada jeda dalam percakapan yang dulu mengalir begitu lancar. Ada tatapan yang sedikit lebih lama dari biasanya, seolah-olah seseorang sedang mencoba membaca kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Ada pertanyaan yang tak mereka duga akan muncul. Pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab tanpa membongkar kebohongan yang mereka bangun sendiri. Perlahan-lahan, orang-orang mulai melihat celah. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak masuk akal. Ada cerita yang berubah-ubah setiap kali diceritakan kembali. Dan yang paling mencurigakan, ada terlalu banyak usaha untuk menjatuhkanmu. Terlalu banyak energi yang mereka habiskan hanya untuk memastikan kau terlihat buruk di mata orang lain. Dan semakin keras mereka mencoba, semakin jelaslah kebohongan mereka. Mereka mulai kehilangan kendali atas narasi yang mereka bangun sendiri. Orang-orang yang dulu percaya pada mereka mulai bertanya-tanya. Jika mereka benar-benar tidak peduli denganmu, mengapa mereka terus membicarakanmu? Dan disitulah segalanya mulai runtuh. Keyakinan yang dulu begitu kokoh mulai retak. Kepercayaan yang dulu diberikan dengan mudah, kini dipertanyakan. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan mulai terdengar seperti kebohongan. Dan tiba-tiba, mereka tidak lagi memiliki kendali seperti sebelumnya. Mereka yang dulu bisa menyebarkan fitnah dengan mudah, kini mulai menghadapi pertanyaan yang sulit. Mereka yang dulu bisa membentuk opini dengan satu kalimat, kini harus berjuang untuk meyakinkan orang-orang bahwa mereka masih memiliki kebenaran di pihak mereka. Tetapi mereka sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, apapun yang mereka katakan tidak lagi berarti. Mereka bisa mencoba berbohong lebih keras, tetapi semakin keras mereka berbicara, semakin jelaslah kepalsuan mereka. Mereka bisa mencoba membangun kembali narasi mereka, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Karena saat seseorang melihat kebohongan dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menghapus kesadaran itu. Dan sekarang, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi mengendalikan permainan ini. Kebenaran sedang dalam perjalanan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Bagian 3. Saat kebohongan mulai terbongkar. Ada suatu masa ketika mereka merasa dunia berada dalam genggaman mereka. Dengan senyum penuh kepalsuan dan kata-kata manis yang mengandung racun, mereka percaya bahwa mereka telah mengendalikan segalanya. Mereka yakin bahwa permainan ini adalah milik mereka, bahwa mereka bisa terus menari di atas benang kebohongan tanpa ada yang menyadarinya. Mereka berbisik di sudut-sudut gelap, menyusun rencana, mengatur langkah dengan kehati-hatian seorang dalang yang mengira dirinya tak tersentuh. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus menebar keraguan, dan kapan harus menarik simpati. Mereka tahu bagaimana mengubah ekspresi, bagaimana menciptakan drama, bagaimana membuat diri mereka seolah-olah menjadi korban dari sesuatu yang mereka sendiri ciptakan. Untuk sementara waktu, mereka berhasil. Orang-orang mendengarkan, orang-orang percaya, tetapi kebohongan memiliki batas. Ia tidak bisa bertahan selamanya. Pada awalnya, kebohongan mereka terasa meyakinkan. Tetapi seiring waktu, orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Kata-kata yang dulu terdengar begitu solid, kini mulai goyah. Cerita yang dulu terdengar begitu meyakinkan, kini mulai penuh dengan celah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu datang perlahan, sebaik pertanyaan yang tidak mereka duga. Sebuah tatapan penuh ragu yang menyusup di tengah obrolan. Sebuah keheningan yang menggantung terlalu lama. Lalu muncul bisikan-bisikan di antara mereka yang dulu percaya. Benarkah semua yang mereka katakan?
Kenapa mereka begitu terobsesi menjatuhkan seseorang? Kenapa mereka selalu membicarakan hal yang sama tanpa henti? Satu persatu, orang-orang mulai menarik diri. Mereka yang dulu mengangguk, setuju kini mulai mempertimbangkan ulang. Mereka yang dulu membela kini mulai diam. Dan mereka yang dulu buta kini mulai melihat dengan jelas. Dan disinilah kebohongan mulai runtuh. Ketika mereka mencoba menambah drama, mencoba semakin keras meyakinkan dunia bahwa mereka adalah korban, justru disitulah semuanya menjadi jelas. Semakin keras mereka berbicara, semakin mereka terlihat putus asa. Semakin mereka mencoba membuktikan bahwa mereka benar, semakin banyak yang menyadari betapa palsunya semua itu. Dan akhirnya, tanpa mereka sadari, mereka mulai membongkar diri mereka sendiri. Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kau tidak perlu membalas. Kau cukup berdiri tegak dan membiarkan waktu berbicara. Mereka yang selama ini menggunakan kata-kata untuk menipu, kini tenggelam dalam kata-kata mereka sendiri. Mereka yang selama ini hidup dalam ilusi yang mereka ciptakan, kini harus menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi mereka hindari. Karena satu hal yang tidak bisa mereka kalahkan adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran mulai berbicara, kebohongan hanya memiliki satu pilihan: runtuh. Bagian 4. Diam yang menghancurkan mereka. Kau tahu apa yang paling menakutkan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan? Bukan amarahmu, bukan balasanmu, bukan pembuktianmu. Yang paling mereka takuti adalah diamnya kebenaran. Mereka mengira kau akan melawan. Mereka berharap kau akan membela diri dengan panik, mencoba menyanggah setiap fitnah yang mereka sebarkan. Mereka ingin melihatmu hancur dalam pertarungan yang tidak pernah kau mulai. Tapi, kau tidak memberinya reaksi. Kau tidak meladeni provokasi. Kau memilih untuk tetap tenang, karena kau tahu kebenaran tidak perlu terburu-buru. Dan itulah yang membuat mereka panik. Ketika seseorang terbiasa mengendalikan narasi, terbiasa memainkan perasaan orang lain, terbiasa memutarbalikkan kenyataan, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Mereka terbiasa membuat orang lain bereaksi. Mereka terbiasa memancing emosi. Mereka terbiasa melihat orang-orang kebingungan di bawah jaring manipulasi mereka. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kali ini, kau tidak memberi mereka amunisi. Dan tanpa umpan, mereka mulai kehilangan kendali. Awalnya mereka mencoba cara halus. Sindiran kecil, lirikan tajam, kata-kata yang seolah-olah tidak mengarah kepadamu, tetapi penuh dengan makna tersembunyi. Mereka mencoba mengembalikan kendali dengan cara yang lebih licik, berharap kau akan terpancing. Tapi kau tetap diam. Dan itulah awal kehancuran mereka. Ketika seseorang yang penuh kepalsuan mulai kehilangan kontrol, mereka tidak bisa lagi menjaga fasad yang telah mereka bangun begitu lama. Kebohongan mereka mulai terdengar semakin putus asa. Kata-kata mereka mulai kehilangan bobotnya. Dan mereka mulai berbicara terlalu banyak. Semakin mereka mencoba menjelaskan, semakin jelas bahwa mereka sedang berbohong. Semakin mereka berusaha meyakinkan orang lain bahwa mereka benar, semakin nyata bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan diri. Dan orang-orang mulai menyadari sesuatu. Jika mereka benar-benar tidak peduli, mengapa mereka begitu terobsesi? Jika mereka memang benar, mengapa mereka tidak bisa berhenti membicarakan ini? Mengapa mereka yang dulu begitu tenang, kini terlihat begitu gelisah? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka yang menanam racun kini harus meminumnya sendiri. Mereka yang membangun benteng kebohongan kini terjebak di dalamnya. Dan mereka yang berusaha menjatuhkanmu kini melihat diri mereka sendiri jatuh lebih dalam ke dalam jurang yang mereka gali. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, kau tetap berdiri, kau tetap maju, kau tetap menjadi dirimu sendiri.
Tidak ada yang lebih menghancurkan bagi seorang manipulator selain melihat seseorang yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Dan pada akhirnya, mereka harus menerima kenyataan pahit. Kau tidak akan jatuh seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, kau semakin kuat. Bagian 5. Kejatuhan yang tidak terelakkan. Kau bisa merasakannya, bukan? Energi mereka tidak lagi sama. Mereka yang dulu berjalan dengan kepala tegak, penuh percaya diri, kini mulai menghindari tatapan orang-orang. Mereka yang dulu berbicara dengan lantang, kini memilih untuk diam. Mereka yang dulu merasa memiliki kendali penuh atas situasi, kini berusaha mati-matian untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari reputasi mereka. Kebenaran telah melakukan tugasnya. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura. Semua yang mereka bangun dengan kebohongan mulai runtuh, bukan karena ada seseorang yang membongkarnya, tapi karena mereka membongkar diri mereka sendiri. Kau tidak perlu berbuat apa-apa, karena mereka telah berjalan terlalu jauh dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka begitu terobsesi untuk menjatuhkanmu, begitu terfokus untuk menghancurkanmu, hingga mereka lupa bahwa dunia sedang mengamati. Dan kini, semua mata tertuju pada mereka. Orang-orang yang dulu mendukung mereka, kini mulai menarik diri. Mereka yang dulu percaya, kini mulai meragukan. Tidak ada yang ingin terjebak dalam kebohongan yang semakin jelas. Tidak ada yang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang penuh kepalsuan. Dan kau tetap berdiri. Kau tetap melangkah maju, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu membela diri, tanpa perlu membuktikan apapun, karena kebenaran telah berbicara untukmu. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Mereka mencoba mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, tetapi dunia tidak lupa. Mereka mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari pengaruh mereka, tetapi semakin mereka berusaha, semakin jelaslah bahwa mereka telah kalah. Karena kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibangun kembali dalam semalam. Sekali seseorang melihat kepalsuan, ia tidak akan pernah melihat dengan cara yang sama lagi. Dan disinilah mereka sekarang, berdiri di tengah reruntuhan kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkan mereka. Dan semakin hari, semakin mereka merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan, kesepian. Karena siapa yang ingin berdiri di samping seseorang yang telah kehilangan kepercayaan? Siapa yang ingin mempertahankan hubungan dengan seseorang yang telah terbukti berbohong? Siapa yang ingin mempertaruhkan reputasi mereka sendiri hanya untuk mendukung seseorang yang telah terbongkar? Mereka telah menjadi sosok yang mereka takutkan sendiri, seseorang yang dihindari. Dan ironisnya, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Mereka bisa mencoba mencari kambing hitam, tetapi mereka tahu, di dalam hati mereka yang paling dalam, bahwa India ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Dan kau tetap berjalan. Bukan karena kau ingin melihat mereka jatuh, bukan karena kau ingin membalas dendam, tapi karena kau tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah membuktikan siapa yang salah, tapi tetap bertahan tanpa harus mengorbankan prinsip dan harga diri. Mereka telah jatuh ke dalam jebakan mereka sendiri. Dan kini, mereka harus menghadapi dunia yang tak lagi melihat mereka dengan cara yang sama. Karena mereka yang hidup dalam kepalsuan akan jatuh oleh kepalsuan mereka sendiri. Bagian 6. Kesadaran yang datang terlambat. Pada akhirnya, semua kebohongan akan terungkap. Tidak ada dusta yang bisa bertahan selamanya. Tidak ada manipulasi yang bisa terus berjalan tanpa celah. Dan kini, mereka menyadarinya. Dulu, mereka merasa tak tersentuh. Mereka berpikir bahwa dengan kepandaian mereka dalam membolak-balikan fakta, mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka percaya bahwa selama mereka terus berbicara, terus menyebarkan cerita versi mereka,
dunia akan tetap berada di pihak mereka. Tapi lihatlah mereka sekarang. Langkah mereka tidak lagi sekuat dulu. Tatapan mereka tidak lagi penuh kepercayaan diri. Kehadiran mereka tidak lagi membawa pengaruh seperti sebelumnya. Orang-orang yang dulu bersedia mendengar, kini hanya tersenyum tipis dan mengangguk tanpa benar-benar peduli. Percakapan yang dulu mengalir deras, kini hanya tersisa keheningan yang canggung. Mereka mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Tidak ada yang ingin dekat dengan seorang pembohong. Tidak ada yang ingin berada di sisi seseorang yang telah kehilangan kredibilitasnya. Mereka mencoba berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah, tetapi mereka tahu, mereka bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan bagaimana orang-orang mulai menghindari mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Tidak ada yang mengundang mereka lagi dalam diskusi penting. Tidak ada yang meminta pendapat mereka seperti dulu. Tidak ada lagi tatapan kagum, hanya ada sorot mata penuh keraguan dan kewaspadaan. Dan disinilah mereka berdiri dalam keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Dulu, mereka tertawa ketika melihatmu diam. Mereka mengira kau takut, bahwa kau tidak punya jawaban, bahwa kau telah menyerah. Tapi sekarang, mereka mulai memahami sesuatu yang mereka coba abaikan selama ini. Diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah keyakinan bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan yang berlebihan. Diam adalah ketenangan yang datang dari seseorang yang tahu bahwa waktu akan menunjukkan segalanya. Dan kini, waktu telah menunjukkan segalanya. Mereka bisa saja mencoba melarikan diri dari konsekuensi. Mereka bisa saja berusaha menutupi apa yang telah terungkap. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa melupakan. Orang-orang mengingat. Mereka mengingat bagaimana mereka pernah dibodohi. Mereka mengingat bagaimana mereka hampir percaya. Mereka mengingat bagaimana akhirnya semua yang dulu mereka percayai terbukti salah. Dan kini tidak ada jalan kembali. Mereka bisa mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah mereka hancurkan, tetapi mereka tahu itu akan menjadi perjalanan yang panjang, jika bukan mustahil. Karena mereka lupa satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Kepercayaan adalah sesuatu yang sulit didapat, mudah hilang, dan hampir tidak mungkin dikembalikan. Dan kini, mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat mereka seperti dulu lagi. Mereka ingin kembali seperti sebelumnya, menjadi sosok yang didengar, dihormati, diikuti. Tapi itu sudah terlambat. Karena kini, orang-orang telah melihat mereka apa adanya. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan diri di balik kata-kata manis. Mereka tidak lagi bisa memainkan peran sebagai korban. Mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari apapun, kepercayaan dan rasa hormat. Sementara itu, kau tetap berjalan. Kau tidak perlu menoleh ke belakang. Kau tidak perlu memastikan mereka jatuh, karena dunia ini bekerja dengan cara yang sederhana. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Mereka menanam kebohongan, dan kini mereka menuai kehancuran. Sedangkan kau tetap maju, tetap berdiri tegak, tetap melangkah dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan teriakan. Cukup waktu, cukup kesabaran, cukup keberanian untuk tidak terjebak dalam permainan yang tidak perlu dimainkan. Mereka pikir ini tentangmu, tapi sesungguhnya ini selalu tentang mereka. Mereka yang takut kehilangan kendali, mereka yang tidak bisa menerima bahwa kebenaran tidak bisa diubah hanya karena mereka menginginkannya. Dan kini, mereka hidup dalam keheningan yang mereka buat sendiri. Bukan karena kau menghancurkan mereka, tapi karena mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Lihatlah dirimu sekarang. Kau masih berdiri. Kau masih melangkah. Kau masih ada di sini lebih kuat dari sebelumnya. Kau tidak perlu mengotori tanganmu untuk membalas. Kau tidak perlu berteriak.
untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kau tidak perlu menjelaskan kepada dunia apa yang telah terjadi. Karena kebenaran selalu berbicara lebih lantang daripada kebohongan, bahkan dalam diam. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu kini menghadapi kehancuran yang mereka buat sendiri. Bukan karena kau membalas, tetapi karena kebohongan tidak pernah bisa bertahan lama. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan cerita. Mereka pikir mereka bisa menentukan siapa yang akan naik dan siapa yang akan jatuh. Tapi mereka lupa bahwa dunia tidak berjalan atas kehendak segelintir orang yang hanya tahu menebar kepalsuan. Dan sekarang, mereka tenggelam dalam keheningan mereka sendiri. Sementara itu, kau tetap melangkah. Kau telah membuktikan sesuatu yang lebih besar dari kemenangan, ketahanan. Karena kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan lawan. Kemenangan sejati adalah tetap bertahan, tetap menjadi diri sendiri, tetap berpegang pada kebenaran, dan membiarkan waktu melakukan tugasnya. Jadi, jangan pernah ragu untuk melangkah maju. Jangan biarkan kebohongan orang lain merusak ketenanganmu. Jangan buang energimu untuk menjelaskan sesuatu yang pada akhirnya akan terbukti dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menang. Dan kau tidak perlu membuktikan apapun. Dunia sudah melihatnya sendiri. Jika pesan ini berbicara kepadamu, jika kau merasakan kekuatan dari kata-kata ini, lakukan sesuatu sekarang juga. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya tentang mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Ini adalah tentang bagaimana kau bangkit